Selamat pagi, Jess. Ini komen dari Ibu Semarang, Sule Soto, sales otomotif Semarang. Noted ya, Bapak saya jalankan. Bismillah. Ya Bu, boleh dicoba. Itu terbaik ya. Kalau ngikutin cara saya kadang-kadang bingung, Pak, apakah metodenya Bapak ini IF? Mohon maaf, saya enggak tahu IF itu apa. Ya, saya selalu mendengar IF, tapi saya enggak mempelajari IF. Swear, saya tidak mempelajari IF. Apakah metode Bapak ini keto? Saya enggak tahu. Keto juga saya enggak mempelajari. Swear, saya tidak pernah mempelajari keto. Saya enggak tahu keto itu apa. Ya, saya enggak tahu itu. Itu yang saya sampaikan ke teman-teman. Kalau Anda mempelajari IF dan itu mirip kayak saya pastikan bukan seperti yang saya sampaikan. Karena saya menerima banyak keluhan orang yang menjalankan IF, entah dia benar menjalankannya atau tidak, kemudian bermasalah, muncul penyakit-penyakit yang sebetulnya tidak perlu muncul ketika orang itu menjalankan metode seperti yang saya sampaikan. Itu tidak akan muncul. Kenapa tidak akan muncul? Karena kondisi sel tubuh dan metaboliknya benar. Sehingga itu saling dibutuhkan sama tubuh. Contoh, asam urat dibutuhkan sama tubuh. Asam urat itu muncul dari tubuhmu karena ada purin. Trigliserid keluar dari liver. Karena apa? Karena liver mengolah asam amino, asam lemak, dan fruktosa. Maka liver memunculkan trigliserid. Itu yang terjadi. Dan itu semuanya akan disaring di ginjal. Ya, disaring di ginjal. Kalau seandainya selmu sehat, metabolikmu benar, gula darahmu benar, tidak akan muncul masalah kreatinin. Tidak akan muncul. Kenapa? Ya karena kreatinin itu adalah limbah otot. Kenapa otot mengeluarkan limbah kreatinin dan berlebih dan menjadi sebuah resistensi dan membuat kerja ginjalnya berat? Karena ototmu tidak dilatih. Kamu tahu anak yang tidak dilatih untuk makan sesuatu yang harus dia makan, muntah. Ya. Nah, kalau ototmu tidak dilatih untuk memakan benar gula yang harus dimakan sama dia dan selalu gulanya berlebih di tubuh, nah itu kreatinin itu. Kreatinin itu adalah limbah yang disebut sebagai limbah otot. Purin itu limbah yang disebut sebagai limbah sel. Dan karena adanya purin, maka ada asam urat. Di dalam empedumu ada yang namanya cairan empedu. Cairan empedu ini membantu insulin, membantu liver. Tetapi cairan empedu ini tidak bisa bekerja sendiri. Dia membutuhkan yang namanya sakrosa, gula sayur. Dan bukan itu saja, dia butuh lemak hewan tentunya. Lemak hewan itu ada di dalam telur, ada di dalam daging, ada di dalam seafood, ada di dalam ikan. Atau lemak itu sendiri, gajih namanya. Kamu diajari untuk menolak itu semua dan mengkambing hitamkan itu sumber malapetaka. Tidak. Yang menjadi sumber malapetaka itu mulutmu. Karena kamu apa aja dicicipin, dimakan, apa aja dimakan. Dan yang paling banyak dalam waktu 24 jam yang kamu makan, itu pasti gula. Tidak mungkin tidak. Apa itu gula, Pak? Nasi itu gula. Tepung itu gula. Gorengan itu gula, kue itu gula, jajanan itu gula, cemilan itu gula, minuman-minuman manis itu gula, makanan-makanan food proses itu gula, ya food ultra proses itu gula, semua makanan yang diolah itu gula, itu makananmu itu. Ya roti itu udah gula. Kamu campurin keju yang dicampur dengan ini, susu yang dicampur dengan itu, yang dicampur dengan itu, topping ini, topping itu, topping ini, topping itu. Kamu seneng banget, kamu bangga banget dan viral. Ingat, itu tidak ada gizinya, itu gula. Karena pembuluh darahmu tidak mengenal itu adalah makanan. Pembuluh darahmu hanya mengenal 5 poin. Yang pertama adalah vitamin, yang kedua adalah mineral, yang ketiga adalah asam amino, yang keempat adalah asam lemak, dan yang kelima adalah karbohidrat. Karbohidrat itu ada fruktosa, glukosa, sakrosa. Asam amino itu dari hewan. Asam lemak itu dari hewan. Asam amino itu dari hewan. Ada enggak asam amino sama asam lemak dari tumbuh-tumbuhan? Enggak ada. Ya. DHA, EPA itu dari tumbuh-tumbuhan.
Kalau dari pohon-pohonan, dari buah-buahan itu namanya AHA. Ayo. Ini mineral sama vitamin. Nah, kalau ini bisa dari tumbuh-tumbuhan. Tapi ini kebutuhan utama dari sel. Tidak terasup. Dan kamu ditakut-takutin untuk hal yang itu. Telur jangan! Ntar kolesterol. Ada pertanyaan yang geli saya jawabnya. Pak, saya makan telur kuningnya kok tambah kolesterolnya saya naik. Ya kalau nggak mau kolesterolnya naik ya jangan makan telur. Lucu kadang-kadang ya. Ya, kita makan telur itu supaya kebutuhan kolesterolnya bertambah. Ya, yang harus dikurangi itu bukan kolesterolnya, yang harus dikurangi itu gula darahnya. Kolesterolnya menambah boleh karena makanan sel tubuh kita itu adalah kolesterol. Tapi turunnya ini tidak boleh kolesterol. Yang harus turun itu gulanya, gula darahnya. Gula darahmu total itu harus di bawah 150. Atau kalau kamu mau ngecek, diceknya itu HbA1c. HbA1c-nya harus di bawah 5, 4,6, 4,7 itu bagus. Ya, itu baru benar kamu fit, enak di badan gitu. Nggak khawatir penyakit ini, penyakit itu, ya. Nggak usah dikhawatirkan kalau udah seperti itu. Saya loh kolesterol nggak pernah cek. Terakhir saya cek kolesterol saya 300 lebih. Seneng saya. Di suster bilang, Pak hati-hati kolesterol. Malah itu yang saya cari, saya bilang sama susternya. Loh kok gitu? Tapi kan lihat gula darah saya HbA1c kan 4,7. Saya bilang. Piye sus, aku mbek kowe kok malah pinteran aku. Saya bilang gitu sama susternya. Yang ngecek masalah itu tes darah saya. Ya karena apa ya? Karena memang itu yang dibutuhkan, Pak. Makanya cobalah praktekkan seperti ibu sales otomotif ini. Ya. Bismillah. Praktek, nah baru kamu akan ngerasakan 3 bulan aja. 3 bulan kamu latih. Pak, saya enggak biasa, lapar Pak, gemeteran. Hidup itu sebuah kebiasaan bro. Ya, kebiasaan itulah sukses. Kalau kamu enggak pernah punya kebiasaan, kamu berarti enggak pernah sukses. Trust me. Kamu bisa berjalan tuh karena kamu dilatih untuk biasa jalan sama mbokmu, pakmu. Kamu bisa ngomong ini karena kamu dilatih untuk bisa ngomong sama mbokmu, pakmu. A, B, mama, papa, baba, babubi, baba. Itu dilatih kayak begitu. Saking sabarnya mak bapakmu ngelatih kamu, makanya kamu bisa ngomong. Sehingga kamu punya kebiasaan untuk berbicara. Demikian juga dengan nulis. Nggak kayak zaman sekarang. Mak bapaknya nggak punya kebiasaan ngelatih anaknya. Saya kaget. Ada anak pakai celana panjang, seragamnya SMA, baca tulisan ibu, api, apa, nggak bisa. Tuh di TikTok lagi viral tuh. Aneh saya. Nah itulah orang-orang yang nggak punya kebiasaan. Gitu. Dan itu terjadi di gen sekarang ini loh. Gen paling memalukan kalau saya bilang. Benar. Itu terjadi itu Pak. Maaf ya Pak, saya agak belangsat ini ngomongnya ya, karena memang mulut saya ini kan mulut kuli pasar masalahnya. Mulut saya ini mulut tukang ojek, mulut tukang becak masalahnya. Karena itu semua kerjaan yang pernah saya kerjakan dulu. Jadi mulut saya enggak bisa sopan-sopan. Mohon maaf sebetulnya mohon maaf. Tapi kan orang-orang yang kenal sama saya, pernah ketemu sama saya, mereka bilang, "Oh Pak Effendi itu baik orangnya." Aduh, sabar. Ya, tapi kalau saya suruh ngomong kayak begini belangsak mulut saya. Ya itu yang membuat orang bisa nangkep langsung di alam bawah sadarnya. Ya, hidup itu kebiasaan, Pak. Ya, kamu punya ide apa? Ide ini kamu jawantakan dalam tindakan. Tindakan yang terus-menerus dilakukan akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan itulah suksesmu. Kalau kamu tidak pernah melakukan, tidak pernah membuat idemu ini diejawantahkan dalam tindakan, kamu tidak pernah punya sukses. Percaya sama saya. Kamu dengerin saya mantuk-mantuk begini, tapi kamu tidak berani praktek, kamu tidak akan pernah berhasil. Kamu mendengarkan saya bicara, kamu praktekkan. Besok saya tidak sarapan, minum. Belum beli racikan Makcin tuh, tidak apa-apa, minum. Tapi tidak boleh minum manis ya. Minumnya harus yang pahit, yang tawar. Minum jam 11 makan telur. Terus enggak makan jam 1-nya. Jam 5 makan. Atau jam 6-nya makan. Makannya telur, ikan, daging, seafood. 3 hari saja kamu udah rasa, iya ya di badan enak banget ya. Di badan enteng ya. Itu yang terjadi. Makanya prakteknya repeating is learning ya. Mengulangnya sambil belajar. Jangan mengulang tok. Nggak akan dapat apa-apa kamu.
repeating is learning.